Posisinya aku masih nggak sadar, tergemeter tanganku gerak nari. Terus ada yang bawa tombak tarian, aku buat sungkem. Sungkem ke? Halo guys, balik lagi di channel 8 Pilar Jaya di part 2 di segmen sebelumnya, yaitu di pengalaman Kak Gusti dan Kak Silvi gimana sih saat dimasukin sosok-sosok yang makhluk halus yang ada di sini. Oke. Sebelumnya kita kan udah dapat nyeritain soal Kak Silvi di pertengahan ya, belum selesai ceritanya soal Kak Silvi yang first impressionnya dia kesurupan di pura. Nah, lanjut Kak Silvi, gimana sih kelanjutan dari cerita itu? Ya, kelanjutannya ya intinya tuh kayak para pemangku pun nggak ngasih untuk aku gini loh, kesurupan. Jadi alhasil aku dikasih tirte yang buat orang-orang selesai, pas sudah selesai kesurupan tuh loh. Posisinya aku masih nggak sadar, masih pingsan. Tapi belum dapat kesurupan kan ya? Iya, kayak cuma gemeter-gemeter, tanganku gerak nari itu aja, tapi badanku tuh masih lemas gitu loh, nggak bener-bener nggak bertenaga. Itulah langsung dikasih tirte dan aku sadar. Itu sih. Dan alhasil di kesurupan keduanya yang aku ceritakan sebelumnya di episode sebelumnya yang full itu, alhasil di sana yang mau masukin aku ngomong, marah dia, kenapa waktu ini dibatalin. Kenapa kamu menolak aku? Enggak, gitu pada intinya. lebih ke waktu tuh lo udah nggak jadi, jangan sampai sekarang lagi ditolak gitu. Berarti marah dia. Yang part sebelumnya, yang part 1 itu udah posisi udah dimasukin. Iya, udah dimasukin. Ya itulah, diingetin ternyata sebelumnya pernah mau tapi dibatalin gitu. Berarti punya dendam jadinya dia. Lebih bukan ke dendam sih ya, kayak lebih ke unek-unek. Ya betul. Oke. Begitu. Tapi abis kesurupan itu udah fresh kembali kan? Udah fit kan? Kesannya tuh iya fresh fit, beda banget sama kesurupan di luar pura. Nah, untuk yang di luar pura sebentar kita bicarakan. Kalau ke Kak Gusti gimana? Pengalamannya yang singkat aja deh, biar nggak terlalu panjang ini episode part kita kali ini. Gimana sih pengalamannya pas di pura? Kalau di pura, kalau pertama kali itu aku ditunjuk. Kalau dia kan emang gini ya, aku ditunjuk kayak ada udah upacara tuh berlangsung, terus ada yang bawa tombak tuh yang paling gininya, juru kuncinya sebenarnya. Yang kerauhannya. Ya, juru Berarti kuncinya. Juru kuncinya. Terus ada satu betari gitu loh. Satu betari yang pengen banget aku yang gini. Jadi posisinya aku belum bisa dimasukin yang kayak gitu. Posisinya masih kayak manusia biasa lah dibilang ya. Iya, belum bisa, emang belum ada pengalaman seperti itu ya. Ya, Jadi di pura-pura tuh belum ada. Nah, juru kuncinya itu ngarahin aku buat sungkem ke Ratu Niang. Oh, ke pura yang Di situ ada Ratu Niang. FYI yang ngerasukin aku adalah Ratu Niang. Oh, kamu sungkem sama dia berarti kayak. Kok dia? Lanjut. Ya, aku disuruh sungkem di patung Ratu Niang karena Ratu Niang tuh satu gini sama Ratu Bagus. Tapi yang nyukain aku bukan Ratu Niang, tapi Ratu Bagus anaknya. Oh, anaknya Ratu Niang itu Ratu Bagus. Ya, adalah ceritanya ya, kalau kalian lihat di Google ya, adalah ceritanya gitu. Nanti bisa searching sendiri di Google. Tapi, ya guys. Memang sosok ini tuh pemilih. Kayak ada perjanjian. Kalau aku masih suci, perawan, gitu kan, dia bakalan terus masuk aku. Tapi kalau enggak, itu berarti aku udah enggak suci. Berarti kapan itu selama aku remaja ya jadinya gitu. Berarti sekarang masih remaja, masih sering juga berarti ya? Sering, karena aku masih guys. Jadi kunci itu nyuruh aku sungkem. Setelah aku sungkem, udah belum dulu baru terus next upacara selanjutnya di pura tuh aku posisinya di rumah, padahal di rumah nggak di pura. Di rumah tuh kayak gelisah, rasanya kayak pengen sembahyang, tapi karena waktu itu aku dapet ya haid datang bulan, jadi aku nggak sembahyang gitu kan. Terus kayak pengen banget sampai nangis sampai
kayak udah sendiri aku pakai kamen kayak orang gila aku pakai kamen terus baju kaos. Tapi di rumah ada orang nggak? Nggak ada, semua di pura Terus? pura. Udah aku pakai kaos kamen kayak udah sampai di sana. Berarti ke pura dengan posisi hide itu ya? Terakhir aku ngerasain aku pakai baju kaos kamen sampai di parkiran, udah itu aja terakhir aku ngerasain di parkiran pura. Udah itu aja. Berarti aku. pas ke pura itu masih hide? Iya masih hide tapi Bawa motor sendiri? iya bawa motor sendiri. elah. Nyampe di parkiran Jamaah pura. ini. Nggak tahu dah aku. Nyampe di parkiran pura udah itu aja yang aku rasain ya. Sadar-sadar. Iya rame sih. Rame. Ada apa ya? Ada apa ya? Itu pertama ngerasain dimasukin. Nah nextnya dikasih tahu sama juru kuncinya. Karena waktu aku disungkemin itu tuh emang aku udah dipilih. Jadi setiap persembahyangan di acara yang sama itu aku harus ada, aku harus datang, nggak boleh enggak. Walaupun aku posisinya sakit atau gimana pasti aku bakal sembuh. Oh, berarti emang udah diutus ya? Iya udah diutus kayak gitu. Tadi itu memorinya full kayaknya. Enggak apa-apa. Oh, nggak ngaruh? Nggak mati kan? Nggak. Oh iya. Oke. Berarti Kak gini apa namanya Kak Gusti emang udah diutus langsung sama Ratu Bagusnya, anaknya Ratu Niang ya? Iya, karena Ratu Bagus terus? tuh ya kalau secara gini ya dia tuh introvert gitu loh. Sosok yang introvert yang nggak mau dirinya yang gini gitu loh, harus diwakili gitu loh, harus merintahin juru kunci buat ngarahin. Nggak mau dia sendiri yang gini ya? Iya karena dia tuh emang Butuh sosok sendiri yang ya? paling suci gitu loh, dianggap tuh paling suci karena dia pemilih juga gitu. Nah pas aku dimasuk itu juga aku kayak gimana ya, nggak mau banget ada orang-orang kotor di dekatku. Kayak kotor tuh kayak hide gitu loh, hide. Emang aku harus ditutup, muka aku harus ditutup. Berarti pas kesurupan itu juga ditutup? Iya, aku ditutup pakai kain.